Ya, dialog kita lanjutkan, Mas Karding. Ini di segmen terakhir kita akan bicara soal tadi Anda mengatakan sebetulnya ada catatan-catatan bahwa bukan hanya birokrat tapi juga penegak hukum yang juga terlibat dalam proses pilpres dan mereka memihak. Nah, dengan adanya instruksi presiden ini, bagaimana supaya mereka yang bertugas ini memang adalah orang-orang yang betul-betul netral, yang memang tidak berpihak sehingga memang proses pilpres ini akan berjalan lebih baik. Ya, yang pertama begini, yang harus disadari kalau kita memegang amanah bahwa kejujuran dan netralitas itu penting untuk menjaga wibawa institusi. Jadi ketika Bawaslu, KPU, polisi tidak netral, TNI tidak netral, maka wibawa di depan masyarakat itu akan turun jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada dorongan dari pemimpin bahwa apapun yang terjadi, ini siapa? Ya presiden, ya apa namanya, ya menteri yang terkait dan seterusnya, Panglima TNI, ya agar mendorong sekaligus memberi contoh. Memberi contoh, kita harus netral. Yang kedua, kalau ada apa-apa selesaikan tanpa pandang bulu. Kalau TNI selesaikan. Oknum misalnya ya, itu harus diselesaikan. Yang ketiga begini, kita sebagai elit politik jangan suka menyampaikan pandangan-pandangan yang memprovokasi, menuduh, mengintimidasi dalam bentuk bahasa dan kalimat. Contohnya seperti apa? Ya banyak kan, seperti tadi menyatakan orang komunis dan sebagainya, itu nggak bisa Pak menurut saya untuk zaman sekarang. Nah, jadi itu. Lalu juga maaf teman-teman media juga harus menyampaikan ini secara soft semua. Jadi semua kita jaga. Nah, penegakan hukum. Bagi kami di tim Pak Jokowi, kita ingin bahwa pemilu ini dibuat riang gembira aja. Jangan terlalu terlalu maksa. Yang namanya memimpin itu nanti sudah ditentukan sebenarnya oleh Allah, tinggal usaha masyarakatnya. Usahanya tidak perlu sampai harus saling membunuh. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tidak harus saling cukar-cakaran, tidak perlu. Baik. Itu kita yakini betul sebagai prinsip kita di tim Pak Jokowi. Makanya di mana-mana kita sampaikan, fitnah lawan dengan kebaikan. Kalau difitnah bersabar dengan baik. Dan oleh karena itu tetapi kita harus tetap memastikan bahwa pilpres itu harus berjalan jujur dan adil. Gitu. Pak Kiflan. Ya. Saya juga berpendapat begitu, bahwa kalau saya menyatakan adanya indikasi komunisme yang mulai bangkit, dompleng itu pengalaman sejarah. Jangan kita naif. Ya sekali lagi jangan kita naif. Jadi kalau ini indikasi yang saya katakan, bukan saya berdasarkan omongan fakta. Sambil saya berjalan dengan Hasyim Muzadi yang masuk ke sana juga udah ngomong. Jadi dengan demikian saya bukan fitnah. Data fakta yang sudah ada dompleng dengan situasi ini. Jadi saya setuju bahwa kita harus pemimpinnya memberi contoh. Bawaslu, KPU, para penyelenggara KPU mulai TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat kabupaten, saya lihat indikasi sudah ada yang bermain. Jadi untuk itu maka ini bukan saya mengatakan nggak benar, tapi saya kan berdasarkan penelitian dan karena saya sebagai penelitiannya siapa Pak Kiflan? Penelitian dari saya ketua relawan sayap tanah air yang langsung di bawah Pak Mahfud. Anggota saya itu sudah menyebar sampai ke desa-desa, mulai dari Banda Aceh sampai ke Papua sampai Merauke. Jadi mereka melaporkan sama saya gerakan-gerakan ini, baik gerakan politik maupun gerakan yang akan menggunakan ini aparat TPS, PPS, PPK sampai tingkat bupati memberikan pengarahan-pengarahan. Yang ini punya kemampuan itu bukannya sebetulnya pemerintah saat ini? Bukan pemerintah saat ini, tetapi pemerintah saat ini kan bukan hanya SBY dengan Demokratnya, toh juga ada dari PDIP para gubernur bupatinya sama. Jadi dua-dua ini cooling down, jangan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji. Ini kesempatan kita, dan Pak Prabowo juga bilang kita menerima apa keputusan rakyat. Nah itu sudah sering diucapkan. Coba kita dengar ucapan dari Pak Jokowi nanti. Apakah di dalam nanti debat bahwa menerima keputusan rakyat apapun yang jadinya, menang atau kalah. Baik. Kalau Pak Prabowo saya yakin. Ya, saya kira Pak SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu punya tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan pemilu 2014, terutama Pilpres ini, itu berlangsung aman. Karena itu bagian dari legacy. Aman, jurdil, jujur.
kalau misalnya beliau berhasil, itu legacy seorang SBY juga yang akan kita kenang sepanjang masa. Nah, karena itu sebagai kepala negara, meskipun saat yang sama dia juga ketua umum Partai Demokrat, seharusnya lebih mengedepankan posisi beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memastikan transisi menuju demokrasi sudah berlangsung sekian tahun dan itu tetap akan berlangsung aman. Caranya adalah minimal dari TNI, polisi, PNS, ya, birokrasi itu harus dipastikan imparsialnya. Ya, jadi nggak boleh terlibat dalam proses dukung-mendukung. Nah, menurut saya netralitas itu bukan sekedar pada lisan. Kalau dari sisi retorika, lisan, saya kira sudah tidak terhitung ya Pak SBY menyampaikan pernyataan. Hal-hal yang baik ya. Tapi yang penting bukan hanya pada level retorika, tapi pada level tindakan. Dan itu yang ditunggu Dan sebetulnya. itu yang harus dipastikan oleh Pak SBY kepada jajaran di bawah, termasuk kepada kepala-kepala daerah. Karena memang akibat sistem desentralisasi, kadangkala pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah merasa tidak ada satu koherensi. Nah, disitulah jiwa kenegarawan dari keseluruhan aparatur negara dan kepala pemerintahan kita, level pusat sampai daerah itu dipertaruhkan. Dan kalau mereka gagal, saya kira ini menjadi pertaruhan yang bukan saja membahayakan kualitas demokrasi, tapi juga masa depan demokrasi kita. Baik, Mas Burhan, Pak Kiflan dan juga Mas Karding, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.